Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Hairyanisa dengan NIM 2401135606. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Hukum Administrasi Negara. Nah, soal yang pertama itu, menurut saya, apa urgensinya mempelajari hukum administrasi negara dalam konteks keilmuan administrasi publik? Nah, urgensi mempelajari HAN ini dalam administrasi publik, menurut saya hukum administrasi negara itu penting dipelajari dalam konteks administrasi publik karena HAN ini menjadi dasar hukum bagi setiap tindakan pemerintah, yang artinya itu ketika pemerintah membuat keputusan, memberi pelayanan atau menjalankan kebijakan, semuanya itu harus punya landasan hukum yang jelas. Nah, dalam administrasi publik kita belajar bagaimana negara melayani masyarakat. Nah, jadi HAN ini membantu pelayanan itu tidak semena-mena, tetapi sesuai aturan, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi urgensinya itu adalah supaya calon aparatur atau administrator publik paham batas kewenangannya. Nah, terus juga paham prosedur dan tidak menyalahgunakan jabatannya itu. Nah, dengan itu penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan tertib, adil, dan sesuai prinsip negara hukum. Nah, selanjutnya adalah tujuan HAN adalah menjamin adanya aparatur negara yang bonafit atau profesional. Maksud aparatur negara yang bonafit atau profesional ialah tujuan HAN adalah menjamin adanya aparatur negara yang bonafit, yang artinya itu aparatur yang profesional, yang jujur, kompeten, berintegritas, dan akuntabel. Maksudnya itu aparatur negara tidak hanya bekerja asal-asalan, tetapi juga harus benar-benar memahami tugasnya. Terus punya keterampilan yang memadai dan menjalankan kewenangannya sesuai aturan. Nah, mereka juga harus mampu mengambil keputusan secara objektif, efisien, dan efektif. Kalau dijelaskan secara rinci itu, aparatur yang memiliki bonafit itu memiliki beberapa ciri. Nah, yang pertama itu memahami hukum dan prosedur kerjanya. Yang kedua itu tidak menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, memberikan pelayanan publik secara adil. Nah, yang keempat, bisa dipercaya sama masyarakat. Jadi HAN itu berfungsi membentuk birokrasi yang bersih, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan aparatur seperti ini, tujuannya itu tujuan negara itu memberi pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah tercapai. Selanjutnya, sebagai alat tertib hukum, HAN merupakan alat pemerintah untuk melayani dan mengatur kepentingan masyarakat. Nah, HAN sebagai alat tertib hukum. Nah, maksudnya itu sebagai alat tertib hukum, HAN ini berarti hukum ini menjadi sarana pemerintah untuk mengatur sekaligus melayani masyarakat secara teratur dan terstruktur. Nah, maksudnya pemerintah ini tidak hanya memerintah, tetapi juga mengelola urusan publik berdasarkan aturan hukum. Jadi HAN ini berfungsi sebagai alat agar tindakan pemerintah tidak kacau, tidak sewenang-wenang, dan tetap berada di dalam koridor hukum. Nah, dalam praktiknya itu HAN membantu pemerintah menetapkan prosedur pelayanan, terus pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, dan penyelesaian sengketa administratif. Nah, karena itu masyarakat dapat mendapatkan kepastian hukum, sedangkan pemerintah punya pedoman yang jelas dalam bertindak. Jadi HAN itu bukan sekedar aturan yang membatasi pemerintah, tetapi juga alat yang memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan pengaturan secara tertib
demi kepentingan umum. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.